Assalamualaikum, Prof. Jazi. Tes, Prof. Jazi. Assalamualaikum, Prof. Jazi. Oke. Ya, mungkin sambil menunggu Pak Zainal bisa dimulai. Siap, ya. Prof. Tati sudah masuk, ya? Sudah bisa, ya? Pun, nanti sambutan Prof. Tati dulu. Oh, ya. Prof. Tati, ya. Ini tadi di chat beliau mau ganti laptop. Ya. Mungkin kita pembukaan dulu, Pak Zainal. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Indoseis Profesor Dr. Anda Sri Hartati, MSc PhD. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Zazi Eko Istianto, MSc IPU, yang sama-sama kita nantikan tausiahnya pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati segenap pengurus Indoseis, serta tidak lupa kami menyapa seluruh Bapak Ibu peserta Indoseis Ramadan seri pertama melalui aplikasi Zoom. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, serta tidak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpah sampai akhir zaman untuk junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berbahagialah kita pada hari ini, Sabtu 17 April 2021, atau bertepatan pula dengan tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah. Kita semua bisa turut hadir dalam acara Indoseis Ramadan seri yang pertama, yang pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang ipteks, ibadah yang terlupakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk itu, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita awali kegiatan Indoseis Ramadan seri pertama dengan bacaan tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan dan arahan dari Ketua Indoseis kepada Profesor Dr. Anda Sri Hartati, MSc PhD. Disilakan. Halo, assalamualaikum. Masuk, Prof. Suaranya bisa terdengar, ya? Baik, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Indoseis, baik pusat maupun pengurus frekuensi, kemudian pimpinan perguruan tinggi, rektor, ketua, dekan, kaprodi, dosen, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan pada kita,
Sehingga pada hari ini, sore hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk mengikuti webinar Ramadan Series Indochase. Sholawat dan salam selalu tercurah bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang kami ucapkan pada seluruh peserta seminar yang hadir di sini. Pada sore hari ini, khususnya pada bulan Ramadan ini, tentunya kita selalu mengharapkan untuk bisa mengajak ibu bapak semua untuk meningkatkan ketakwaan kita, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indochase sebagai salah satu asosiasi profesi yang tujuan utamanya untuk membina dan mengembangkan pendidikan dan profesi bidang ilmu komputer dan elektronika instrumentasi, turut pula berpartisipasi dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita. Marilah kita saling mengisi waktu kita dengan berbagai amalan yang dapat menunjukkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan dalam rangka mencapai ketaatan tersebut adalah meningkatkan ibadah kita, dan pada kesempatan ini Indochase mengadakan acara webinar series yang ini adalah acara yang pertama dan insya Allah akan diselenggarakan setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Nah, seminar kita hari ini dengan topik tentang ITEK, ibadah yang terlupakan. Dalam seminar ini nantinya akan membahas mengenai ibadah yang berkaitan dengan ITEK ataupun ITEP yang bisa kita pakai untuk ibadah tentu saja. Dan untuk lengkapnya nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Jasi Eko Estianto, MSc, Ibu Asian Eng, Kepala Bapeten Indonesia sebagai pembicara kita hari ini. Beliau adalah selain memiliki pakaran yang tinggi di bidang IPTEK, beliau juga memiliki pengetahuan tentang sains, hubungan sains dan Al-Quran yang tinggi pula. Dengan demikian tidak salah kalau kita menempatkan beliau untuk meluangkan waktu untuk mengisi acara pada sore ini. Saya juga berterima kasih kepada yang utama adalah Prof. Jasi untuk mengisi acara ini dan seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terkhusus pula pada tim Departemen Branding Kreatif Indochase. Semoga Allah bisa membalas semua kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan, dan saya mohon maaf ini tadi terkendala kamera saya sehingga saya tidak bisa memakai background yang seharusnya. Ya, saya mengganti laptop dan laptop saya ternyata tidak bisa untuk itu. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara seminar kita mulai, marilah kita buka acara webinar Indochase Ramadan Indochase ini dengan membaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti seminar bagi para wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Prof. Tati.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiba saatnya kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita, Al-Mukarram Profesor Dr. Insinyur Zazi Eko Istianto MSc IPU ASEAN Eng, yang pada kesempatan sore hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Nurul Hidayat SPT MKOM. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Pak Nurul Hidayat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak yang saya hormati Profesor Tati selaku Ketua Indojis yang pada kesempatan kali ini yang pertama membuka acara Indojis Ramadan Series yang pertama, dan saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Zazi Istianto yang alhamdulillah berkenan untuk mengisi acara pada kali ini, dan juga para peserta Zoom, jamaah Zoom Indojis, insya Allah pada kesempatan yang pertama, dan nanti insya Allah akan ada yang selanjutnya. Tentunya marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah wa qudwatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya yang insya Allah selalu istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini insya Allah saya akan memandu acara yang pertama Indojis Ramadan Series yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Zazi Istianto, dan mohon nanti perhatian, insya Allah nanti akan ada 4 seri pada Ramadan kali ini. Departemen Branding dan Creative Communication dari Indojis untuk mengadakan Ramadan series bersama Indojis. Baiklah, pada yang kesempatan pertama, insya Allah nanti beliau Profesor Zazi Eko Istianto akan menyampaikan dengan tema It Takes, ya, ibadah yang terlupakan. Saya kira untuk biodata beliau sudah sangat terkenal sekali, ya. Beliau lahir di Sleman 18 Oktober 61, ya. Beliau saat ini Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten Republik Indonesia. Dan beliau juga dosen di Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kami persilakan Profesor Zazi Eko Istianto untuk memberikan tausiahnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Prof. Tati, Pak Nurul, Pak Zainal, Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya lihat daftarnya ini banyak yang saya tidak kenal karena saya sudah 7 tahun tidak berada di orbit karena di Aptikom atau di mana ya, ini sudah lama. Dan kita, ya nanti saya akan kenal pasti beberapa semuanya insya Allah nanti kenal ya. Saya masih punya waktu sampai Oktober pertengahan untuk menyelesaikan tugas saya di Bapeten. Setelah itu, insya Allah saya kembali lagi ke UGM pada Oktober 19 Oktober, insya Allah nanti ya. Karena masa jabatan itu hanya sampai umur 60 tahun. Setelah itu harus berhenti ya, karena peraturannya begitu. Oke, saya akan share di
betul. Ya, ini saya coba mempresentasikan ini. Sebenarnya slide-nya itu banyak recycle ya. Ini 65 tapi nanti banyak ayat-ayat yang saya tempelkan di situ dan silakan nanti Bapak Ibu mengkritisi. Mungkin ini juga bisa di-share, di-download, nanti mungkin Pak Nurul atau saya juga bisa nge-share sendiri dari sini ya. Kita mulai saja, waktunya berapa ini bisa saya percepat juga ya. Ya, jadi 45 menit. Berapa? 45 ya. Jadi yang saya pelajari adalah ada gradasi amal ya antara kita iktikaf dengan bekerja. Kalau 10 hari terakhir itu kita iktikaf, berarti itu tidak bekerja kalau belum libur ya. Jadi bekerja itu adalah wajib, sementara iktikaf itu tidak wajib ya. Kemudian tarawih dan security itu mungkin tidak bisa tarawih juga karena dia bertugas ya. Jadi itu bertugas itu karena dia menghidupi keluarganya, itu hukumnya wajib. Dan kemudian berpuasa atau tidak, jadi orang yang kerja fisik ya. Ini saya kira banyak di riwayat-riwayat itu yang orang kerjanya fisik, akhirnya ya tidak bisa puasa, tapi tidak apa-apa karena dan dia tidak bayar fidyah karena dia sangat miskin. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, orang yang sudah lanjut usia, mereka yang sakit, musafir dan sebagainya, itu kan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Lalu sholat duha atau bertugas, atau berjaga, atau ikut rapat gitu ya, atau mengajar gitu ya. Ini kan pilihan-pilihan antara kewajiban dengan sholat sunnah. Kemudian sholat Jumat atau bertugas, kalau menurut saya ya dokter yang di UGD itu lebih utama dia berjaga di UGD. Nah, nanti bisa diganti dengan sholat zuhur atau petugas damkar, pilot dan sebagainya. Ini kalau pilot itu jelas sekali ya, pilot karena dia tergantung pada jadwal pesawat ya. Yang itu dia tidak bisa mengatakan oh ini jam sholat Jumat nanti semua pesawat tidak terbang gitu ya. Jadi itu terpaksa kan. Kemudian antara riset iptek dengan ibadah sunnah itu mungkin nanti kita akan fokus di sini, menolong orang sakit versus ikut jamaah Jumat. Jadi kita sudah mau sholat Jumat, sudah qomat, tiba-tiba ada bapak-bapak yang jatuh pingsan, maka ada tidak bisa itu ditunggu sampai sholatnya selesai. Jadi mungkin 3 orang atau tidak semuanya ya, 3 orang itu terpaksa harus mengantar beliaunya ke rumah sakit misalnya. Dan nanti dia harus mengganti dengan sholat zuhur. Ini kan karena melindungi jiwa itu lebih tinggi daripada melaksanakan yang wajib. Jadi menyelamatkan nyawa lebih utama daripada menyelamatkan iman. Ini contohnya di sini ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi normalnya itu man kafara billahi min ba'di imanihi, nanti normalnya itu fa'alaihim ghadabun minallah. Tetapi ini ada exception, ada perkecualian yaitu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang dipaksa. Tapi hatinya itu overflowing with faith gitu ya. Itu saya kira ada kisah sahabat itu yang dia orang tuanya disiksa, lalu dia ngaku aku kafir kok gitu. Kemudian dia dilepaskan dan kemudian dia mengeluh kepada Nabi, ya Nabi gimana ini nasib saya tadi sudah menipu mereka gitu. Tapi ini kemudian ada ayat ini illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi menyelamatkan nyawa itu lebih utama daripada menyelamatkan iman menurut ayat ini. Juga dalam kondisi darurat itu barang yang haram dimakan dibolehkan untuk dimakan selama tidak berlebihan. Ini ayat berikutnya ya. Famanit turo ghairu baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Jadi mereka yang terpaksa harus memakan sesuatu yang diharamkan karena mungkin itu di tengah padang salju, bahkan mungkin makan bangke temannya pun itu terpaksa harus diambil karena dia harus hidup karena tidak ada makanan lainnya misalnya. Kalau terpaksa ini nggak boleh berlebihan ya,
nggak boleh bukan karena terpaksa. Dan itu dia menyadari bahwa ini sesuatu yang keliru, tetapi dia terpaksa ambil itu karena nggak ada alternatif lain. Jadi ini emergency necessity. Ya, ini di ayat-ayat ini selalu diomongkan bahwa ada hal yang berbeda ya. They are not the same. La yastawun, they are not the same. Laisu sawa'a. Jadi misalnya di 19 ini 19 itu dikatakan bahwa yang menyiapkan minuman untuk jamaah haji atau yang memaintain Masjidil Haram ini marbotnya itu tidak pada derajat yang sama dengan mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ya. Ini tidak untuk merendahkan profesi marbot ya, tetapi ini Quran sendiri mencontohkan bahwa yang ngasih minuman orang yang haji dan memaintain Masjidil Haram itu kan tidak dalam posisi haji juga kan ya. Jadi dia posisinya lebih rendah daripada mereka yang beriman di jalan dan pada Allah dan pada hari akhir. Kemudian dilanjutkan dengan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Jadi orang yang beriman berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah. Berjihad ini bukan berarti ngebom, bukan itu. Orang-orang yang riset itu berjihad. Jadi orang yang meneliti itu berjihad. Orang yang belajar, studi, mencari ilmu itu berjihad. Orang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya itu berjihad di jalan Allah. Karena kalau tidak, maka mereka keluarga itu harus meminta-minta dan itu sesuatu yang tercela juga menurut agama. Ini juga itu laisu sawa'a. Jadi kita tidak bisa menyamakan ahlul kitab itu sama, enggak. Itu ada orang-orang di antara ahlul kitab itu orang-orang yang baik ya. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun. Mereka yang betul-betul stand for the right ya. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. All night long kalau sini ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka juga bersujud. Jadi tidak sama ahlul kitab itu tidak sama semua. Ada orang-orang yang lebih dekat kepada kita. Ya, ada ayat lain yang mengatakan paling dekat itu adalah karena mereka ada para pendeta yang kalau dibacakan ayat Allah itu menitikkan air mata. Nah, itu di ayat yang lain. Ini mohon maaf tidak semuanya saya buatkan ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat itu ada division of labor. Orang itu berbeda ya, berbeda kompetensinya dan berbeda umurnya dan sebagainya, itu menyebabkan saling mempekerjakan ya. Tadi pagi saya ngajar, saya menyebabkan direct memory access controller itu kan sama aja kita mempekerjakan pembantu rumah tangga. Jadi dia bisa nyuci, dia bisa masak, dia bisa ngepel, bisa nyapu dan mungkin motong rumput dan sebagainya, membersihkan rumah. Sementara itu kita bisa mengoffload beban itu sehingga kita bisa bekerja pada sesuatu yang lebih produktif. Nanti income-nya lebih banyak sehingga bisa bayar mereka. Bisa kita punya sopir segala itu kan, selama kita berangkat kerja, sopir yang nyetir kita bisa belajar, bisa mengetik, bisa macam-macam. Yang nanti kita dapat income bisa untuk bayari sopir. Jadi itu perbedaan kompetensi itu untuk bisa saling mempekerjakan. Nah, ini kalau 9122 ada yang pergi berperang atau secara umum kompetensi teknis yang memahami tidak hanya pergi berperang ya, dan ada yang menekuni ilmu agama. Jadi tidak semuanya orang menekuni ilmu agama. Nanti kita tunjukkan bahwa belajar ilmu agama itu juga fardhu kifayah. Kita tidak wajib belajar ilmu hadis, kita tidak wajib belajar fikih, belajar usuluddin. Kita yang cukup bagi kita adalah mengetahui mana yang bisa mana yang harus dilakukan untuk menjadi muslim yang baik. Jadi sholat subuh itu bagaimana, berapa rakaat, sholat zuhur berapa rakaat, wudhu itu bagaimana. Tapi kita tidak wajib bagi kita untuk mempelajari pernik-pernik ilmu-ilmu yang ada di IAIN atau yang ada di pesantren. Jadi ini kemudian tiap orang itu bekerja dalam bidangnya. Jadi kalau kita lihat ini, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Ini yaksimu rahmat itu artinya membagi rahmat ya. Kalau kita pergi ke negara-negara berbahasa Arab itu Department of Physics itu
tulisannya itu Qismil Fisia. Itu Department of Physics, ini membagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ini Allah menggunakan nahnu, itu we, kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Nah, nahnu itu bukan berarti bahwa Allah itu banyak, tetapi kalau ada nahnu itu berarti keterlibatan manusia dalam memperoleh penghidupan, ma'isyah itu penting. Jadi kalau kita tidak bergerak, ya kita tidak akan dapat ma'isyah itu ya, walaupun Allah sudah menyediakannya. Jadi rezeki harus dikejar kayak gitu ya. Kadang-kadang itu kemarin saya nge-share foto saya di vaksin, lalu belakangnya itu ada kayak gini, kayak background ya. Kan itu berarti Bapeten itu membayar background. Kemudian juga kita nyewa tenda, karena dilakukan di luar, nyewa tenda daripada dilakukan di dalam itu kan ruangnya sempit ya, itu tidak bagus kalau orangnya kumpul. Kemudian nyewa kursi, karena ada yang protes itu kan menghabis-habiskan uang, harusnya uangnya bisa untuk penyelesaian apa. Saya bilang, loh, kalau itu saya hentikan semua, jadi tidak sewa tenda, tidak sewa kursi, nggak bikin background, maka pengusaha-pengusaha rakyat itu yang kecil-kecil itu pada mati, tidak ada order ya. Saya juga sering ke Jogja, saya ke Jogja. Misalnya saya naik mobil selama pandemi itu, tidak naik pesawat, berarti Pertamina dapat income, gerbang tol dapat income, telur Brebes dapat income. Saya beli telur Brebes gitu biasanya ya, berhenti di rest area saya beli. Nah, itu hanya contoh aja, tapi bisa juga beli keripik, beli apa gitu kan, pengusahanya hidup. Kemudian di Jogja beli bakpia, beli dawet, beli belanja di pasar dan sebagainya, itu pengusahanya hidup. Dan yang itu ya, kalau bakpia ini tidak hanya pengusahanya yang hidup, pegawainya yang ikut membantu dia. Kemudian anak-anak pegawainya juga dapat income. Jadi infak itu kalau dalam hal ini infak itu bukan memberi uang kepada orang miskin, orang fakir, itu juga masuk, tapi yang lebih utama adalah memutar ekonomi dengan membeli dari pengusaha-pengusaha itu. Yang pengusaha kecil-kecil itu selama pandemi ini nggak punya income. Itu dengan kita melakukan perjalanan dinas, itu kita bisa spend dari itu untuk nanti hotel juga, restoran, dan macam-macam banyak. Jadi itu manfaat dari ini mekanisme bagaimana ma'isyah itu muncul ya. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattahida ba'duhum ba'dun sukhriya. Jadi ya, karena saya lahir lebih dulu, saya jadi dosennya Pak Nurul gitu kan, itu karena perbedaan umur gitu ya. Saya ngajar Pak Nurul. Kalau itu orang semuanya sama, ya, orangnya itu sudah sama semua kan, nggak terjadi saling employ ya. Ya. Kemudian yang kedua ini ya, maka nal mukminun yang firu kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'alahum yahtarun. Jadi ini misalnya ada tentara yang pergi ya, atau kita lah, kita dianggap sebagai tentara, orang yang riset ya. Itu riset apa? Smart city, riset machine learning, itu kan berarti kita mengalokasikan waktu, mengalokasikan energi seperti orang pergi berperang. Jadi kita tidak akan punya waktu untuk menekuni agama, ilmu. Jadi nanti tugasnya para agamawan, para ustadz dan sebagainya yang menekuni agama itu untuk ngajari kita. Dengan cara itu semuanya masyarakat itu jadi karena kita menghasilkan suatu karya, mereka juga menghasilkan karya ya. Kalau misalnya ya, seharusnya nanti saya di belakang kan, seharusnya yang namanya ulama itu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Tapi coba kalau kita, saya seringkali disodori, bisa nggak baca ini? Ya, saya bisa baca Arab Gundul kan gitu ya. Walaupun tidak pernah mondok, ya mondoknya cuma di Sarjito gitu. Sakit ya. Tapi coba kita bikin yang paling sulit di fisika itu apa, bukunya itu adalah elektrodinamik, tulisan Jackson ya. Itu kita sodorkan kepada para ustadz. Itu sama pusingnya kita dengan disodori Arab Gundul kan. Jadi ini maka dua-duanya harus bekerja sama
sinergi supaya bangsa ini menjadi kuat. Ya. Kul kulun ya'malu ala syakilati farabukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi tiap orang itu bekerja sesuai dengan disposisinya, sesuai dengan kemampuannya. Nggak bisa kita memaksa orang yang mahasiswa IAIN untuk kecuali mahasiswa IAIN yang fakultas saintek gitu ya, atau fakultas kedokteran IAIN juga punya kedokteran sekarang ya, tidak hanya ilmu agama. Ya. Nah, kemudian kitab dan besi ya, 5725 itu ada yang mengatakan bahwa ini al-hadid itu salah satu isotopnya itu nomor masanya atau nomor atomnya lupa saya. Itu 57 nomor massa besinya ya. Nomor atomnya kan tetap yang berbedanya di masanya ya. Itu dikatakan ini tengah-tengah ya. 57 itu tengah-tengah dari 114 surat dalam Al-Qur'an. Dan ini isinya adalah besi ya. Al-hadid ya. Jadi kalau kita baca ayatnya ada di belakang ini, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Jadi kitab itu dari yang diturunkan oleh Allah itu sebagai panduan untuk memimpin manusia secara adil. Jadi dengan adil. Al-qist itu so that man may stand forth in justice. Ini terjemahan Yusuf Ali ya. Tapi kemudian Allah tidak hanya menurunkan kitab, tetapi juga wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Nah, ini kalau mau menolong Allah dan Rasulnya itu bukan dengan kitab di sini, tapi dengan al-hadid, dengan besi. Besi itu punya kekuatan yang besar, bi ba'sun syadid dan wa manafi'u linnas. Mungkin besi bisa dianggap lebih general, artinya itu logam ya. Logam kan bisa apa aja yang tidak pakai logam ini handphone, komputer, iPad semua itu baterai center dan sebagainya itu remote itu semuanya kan ada logamnya. Jadi itu wa manafi'u linnas ya ini jadi di kesimpulannya adalah ini ya ada kitab ada al-mizan itu urusannya urusan kepemimpinan. Jadi untuk memimpin umat untuk memimpin bangsa supaya terjadi justice. Tetapi untuk menolong Allah dan Rasulnya itu dibutuhkan al-hadid. Ini di Quran.com ini bagus sekali kita kalau ngeklik di sini tadi muncul terjemahnya, bahkan juga muncul bunyinya bagaimana ya. Ini sebenarnya kalau terjemahnya harusnya we cause it to descend gitu ya. Jadi ini kalau anzal itu nazal itu turun, tapi kalau anzal itu ada akor yang menyebabkan itu turun. Ya, kemudian apa tadi ya, di belakang ya ini justru ini kan menunjukkan ada dua ilmu ya, ilmu akhirat tadi Alkitab dan ilmu dunia itu al-hadid tadi ya. Jadi science, technology, engineering, arts, and mathematics ya. Justru menggunakan ini. Ilmu dunia diperlukan untuk menolong Allah dan Rasulnya ya, bukan ilmu agama. Ya. Kemudian 62 mencari karunia Allah itu perintah agama. Jadi kita sering dikritik orang bahwa kita kerja keras itu sebagai hamba dunia. Enggak, kalau Quran itu mengatakan ya selama kita berhenti kesibukan kita, bisnis kita, kalau kita dipanggil mendengar adzan sholat Jumat, sebetulnya bukan adzan di situ itu. Nudia itu dipanggil kan. Kata adzan itu munculnya justru di surat Al-A'raf. Fa'adzana mu'adzibun bainahum. Itu tentang apa nanti orang di A'raf itu di antara surga dan neraka itu nanti ada kata fa'adzana mu'adzibun bainahum. Kalau ini bukan ini nudia. Ini bukan adzan tapi dipanggil lah gitu ya. Ya saya memahaminya karena tidak setiap orang akan mendengar adzan. Terutama di negara-negara yang mayoritas bukan muslim kan. Saya ketika kuliah di Inggris dulu atau Prof Tatik di Kanada dulu itu pasti nggak dengar adzan. Tapi kita tahu bahwa ini waktunya sholat Jumat. Jadi kita sudah ngitung kita menuju ke sana supaya tidak terlambat. Makanya tidak pakai kata adzan itu pemahaman saya dipakai dipanggil. Panggilnya kan bisa pakai alam gitu ya.
Ya, kemudian peran memakmurkan bumi mengharuskan kita beraktivitas dunia yang dilandasi nilai-nilai akhirat, bukan hanya fokus aktivitas akhirat, apalagi dilandasi nilai-nilai dunia ya. Jadi kalau saya memahaminya ya hanya hamba dunia yang memerlukan agama, yang sudah hamba akhirat sudah menyatu dengan Tuhan, mungkin mereka tidak memerlukan agama. Kalau di kelompok-kelompok sufi itu kan sudah menyatu dengan Tuhan itu mungkin sudah tidak sholat seperti kita, sehingga ini ya ini ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Itu kalau adzan itu kan adzana muadzin ini pakai dal ya. Lis shalah yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Ya, selama kita tidak pada saat sholat Jumat itu kita tinggalkan bisnis kita, kerjaan kita ketika sholat adzan karena kita dengar adzan, itu sudah masuk ini, kita tidak melanggar ini. Kemudian kalau sudah selesai ya bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ini kan ini justru diperintah kan? Walaupun ini bukan perintah yang tegas kan, pakai fa gitu ya. Sebetulnya perintah puasa itu kan juga bukan fi'il amr itu. Perintah suara itu. Ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kan bukan fi'il amr itu, tapi pakai seperti ini, fantashiru ya. Jadi wabtagu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, ini syarat kita sukses itu banyak berpikir walaupun kita coding tapi banyak berpikir, bukan subhanallah, kita mengingat Allah. Dalam waktu coding itu kita mengingat Allah, insya Allah itu ya karena la'allakum tuflihun ya. Jadi apa aja kita kerja apa saja selama halal dan selalu mengingat Allah. Hati kita itu selalu sadar bahwa kita diawasi oleh Allah. Itu sudah benar. Nggak usah mempedulikan bahwa ini pekerjaannya pekerjaan dunia. Ya banyak apa sih pekerjaan akhirat? Yang pekerjaan akhirat itu kita semua pekerjaannya pekerjaan dunia ya, kecuali mungkin ibadah ritual. Ya. Jadi mengingat itu. Nah, yang selanjutnya umat Islam itu harus selalu juara. Ya, harus selalu juara. Kita lihat ayatnya. Ula syari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Nah, biasanya yang diomongkan ketika kita adalah fastabiqul khairat. Itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi ini bersegera dalam syariah itu juga bersegera dalam kebaikan. Tetapi yang penting lagi adalah wahum laha sabiqun. Selalu jadi juaranya itu. Dalam perlombaan itu kita jadi juaranya. Ini yang sering tidak banyak diomongkan orang, wahum laha sabiqun. Sabik itu ya, as-sabik itu adalah kalau ini pacuan kuda, itu as-sabik itu yang paling depan. Yang paling depan namanya as-sabik. Yang belakang itu namanya sholat. Jadi ada yang menerjemahkan sholat itu selalu mengikuti kehendak Allah kapan saja, selalu mengikuti. Itu sholat yang non-stop sebenarnya, bukan hanya sholat yang 5 waktu. Tapi di luar sholat itu kita selalu sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Kita selalu pikir dalam artian ingat, bukan dengan mulut ya. Bahwa kita sadar bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Ini yang penting itu, wahum laha sabiqun, harus nomor 1, harus juara. Tentu saja lombanya beda-beda kan, tidak di satu tempat ini ya. Tidak ini kalau mahasiswa biasanya lebih sukses dari dosanya. Ini Pak NH kan punya stasiun TV kalau nggak salah itu. Itu lebih sukses dari saya. Jadi, saya tidak punya stasiun TV ya. Tapi mungkin harusnya tempat lombanya itu beda-beda, tetapi itu semuanya menuju kepada kebaikan. Ini semua harus wahum laha sabiqun. Ya, saya memprovokasi beberapa mahasiswa saya itu harus segera cepat-cepat gitu ya kalau bekerja. Ya ini juga gitu. Ini yang satu lagi fastabiqul khairat itu ada di Al-Baqarah 148. Kemudian kita wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kita kalau kita betul-betul beriman, maka kita itu juara-juara tadi akan tercapai. Dan ini ngomongnya kan tidak person, tidak satu, tetapi antum itu berarti kan banyak. Jadi sebagai negara, sebagai bangsa, itu kalau mau hebat, itu harus betul-betul beriman. In kuntum mu'minin itu nanti dia
akan aklaun, itu mengungguli yang lain. Nah, pekerjaan dunia tapi agama mewarnai ya. Kita jangan sampai menjadi hanya ritualis ya. Jadi yang sehari-harinya dihabiskan hanya untuk di atas sajadah, tidak melakukan tidak memerlukan agama, itu yang menurut saya. Tidak ada prestasi dunia, ya. Tidak ada yang betul menurut saya itu orang-orang yang bekerja untuk pekerjaan dunia, tetapi diwarnai dengan nilai-nilai akhirat, diwarnai dengan nilai-nilai agama. Jadi kita jujur, kita tidak menipu, kita tidak curang, kita tidak mengambil yang bukan haknya. Itu kan yang sebetulnya dikehendaki oleh agama, oleh Al-Quran itu seperti itu ya. Mahasiswa tidak nyontek, ya. Kita sebagai peneliti tidak plagiat dan sebagainya dan sebagainya. Langsung ya. Ini kalau membuang dunia itu menurut saya sama dengan kufur nikmat. Jadi orang sering mengatakan biarkan orang lain sukses di dunia, kita nanti sukses di akhirat. Jadi kita melihat ini kan semua yang di depan kita itu bukan produk kita ya. Apple mungkin membuat produk yang mahal, tapi kemudian mungkin perusahaan-perusahaan Cina membuat klonnya atau membuat covernya. Ini saya beli cover dari MacBook Air zaman dulu 2012, covernya yang asli. iPad saya covernya palsu hanya 150, kalau yang asli 600. Ini mungkin juga Apple itu juga secara tidak langsung memunculkan peluang-peluang karena orang tidak mau membayar mahal. Ya. Pasti dia orang akan melihat ceruk di situ. Nah, juga ada yang mengatakan sains itu enggak syar'i. Karena alasannya kalau Nabi itu menganggap sains itu penting, pasti beliau sudah melakukan itu. Tetapi memang secara sosiologisnya itu bangsa Arab itu tidak punya tradisi sains. Yang punya adalah Persia, Mesir, Cina itu punya. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari tradisi atau dari hadis-hadis itu nggak bisa. Yang kita lihat adalah dari Quran. Quran itu banyak mendorong penelitian, mendorong riset, mendorong sains, mendorong teknologi, dan bahkan mendorong seni ya. Itu ada di situ. Kalau saya melihat ini, saya punya bukunya Syekh Yusuf Qaradawi itu Nabi dan sains itu sedikit sekali, bahkan mungkin nggak ada hadisnya. Akhirnya juga harus merujuk kepada Al-Quran ya. Ya, karena yang Quran itu lebih banyak kepada aspek-aspek, kalau yang hadis lebih banyak aspek-aspek spiritual. Ya. Ini sedikit sekali ulama atau ustadz yang menekuni sains, bahkan ada sebagian yang anti sains ya. Dan tafsir Al-Quran itu ditulis oleh orang yang tidak paham sains. Mereka biasanya adalah ahli bahasa, ahli sejarah, tetapi bukan saintis, bukan engineer. Sehingga ayat alam semesta itu diabaikan, lebih mengemuka yang ritual. Padahal orang-orang Barat itu mencari scientific error in the Quran ya. Kalau kita sering membaca surat Al-Kahfi gitu ya, kawan kan mungkin membaca Al-Kahfi tiap hari Jumat, itu matahari digambarkan di situ tenggelam di ainin hamiatin. Itu adalah madi spring ya, sumber air yang berlumpur. Nah, ini kan jadi masalah untuk orang-orang Barat ya. Benar apa enggak itu ya. Nah, sehingga kita harus mencari ini bahwa akar riset sains itu juga ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini tafakur ya. Tafakur itu adalah ibadah akal ya. 190, 319, 191 itu zikir dan tafakur. Ya, observasi, eksperimen, riset, menemukan pola hukum alam. Jadi kalau kita lihat inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi pergantian siang dan malam atau penciptaan langit dan bumi itu adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ini ulul albab. Jadi orang yang menekuni katakanlah astronomi, astrofisika, kemudian geologi, apalagi di sini ya, yang terkait dengan penciptaan langit dan bumi, kemudian pergeseran siang dan malam, itu banyak ilmu-ilmu yang ini diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi melakukan ini ada satu bentuk ibadah juga.
bukan sesuatu yang nanti menyebabkan dia ateis seperti Stephen Hawking ya. Tidak, itu ada Stephen Hawking itu ateis, menurut saya juga lebih dekat kepada tauhid, karena dia sudah mengatakan la ilaha, there is no God, tinggal nanti illallah gitu ya. Dan itu ada ayat di nomor berapa ya yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani itu nanti akan percaya pada kenabian Nabi Isa pada saat ajalnya. Ini nomor berapa ya? Itu baru teringat sekarang ya. Jadi ini selama dipahami bahwa ini untuk melaksanakan ayat ini dan dimulai dengan Bismillah, risetnya juga tidak curang, tidak memalsukan data, tidak memalsukan memanipulasi laporan keuangan, tidak plagiat publikasinya, pokoknya itu dilakukan dengan ethical, dengan itu adalah sebuah ibadah. Kalau di Al-Ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi ini orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Dan kemudian juga selalu, ini kan fi'il mudhari itu present continuous tense, selalu bertafakur tentang ciptaannya yang ada di langit maupun di bumi. Jadi apa saja. Jadi kawan-kawan yang menekuni entomologi, dia mengamati semut, belalang, itu bukan aktivitas yang tidak ada gunanya, bukan aktivitas yang bukan ibadah. Dia ibadah karena nanti dari situ ada potensi. Oh, ternyata ada di Indonesia ada berapa macam belalang misalnya. Kemudian dia nilai ekonominya apa? Itu bermanfaat sekali untuk tadi menolong Allah dan Rasulnya tadi dengan Al-Hadid. Ya. Jadi bukan sesuatu yang justru ini sesuatu yang terpuji menurut pandangan Al-Quran. Apalagi kalau nanti disimpulkan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bahwa ini diciptakan Allah tidak dengan sia-sia dan maha suci Engkau, lindungilah aku dari api neraka. Tidak bisa kita lompat ke sini. Ya mau riset kayak apapun ya, nanti kesimpulannya ya ini. Nah, berarti ini tidak dilakukan. Yang ini nggak dilakukan. Ya, langsung simpulannya bahwa ini semua ciptaan Allah tidak sia-sia. Padahal kan pola-pola ini harus dipelajari. Mereka yang senang belajar ular, gitu. Kemarin saya nonton itu ada mbak-mbak di TV ngabuburit sambil main-main dengan ular, dengan binatang berbisa itu di TV apa kemarin. Nah itu mungkin kalau dia dicatat itu jadi buku yang menarik tentang berbagai macam itu namanya ular itu atau binatang melata, reptil dan sebagainya ya. Kala jengking itu apalagi binatang berbisa, sehingga itu bermanfaat bukunya. Nanti kita membaca dan kalau kita ada acara di tengah hutan atau camping, kita bisa tahu oh yang seperti itu berbisa. Ya, terus kemudian apalagi ada solusinya. Kalau digigit itu solusinya diolesi apa yang tersedia di alam, tidak harus bawa obatnya. Nah, ini menarik sekali kan. Kemudian ini alam tara anallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamarati mukhtalifan alwan. Jadi ini apakah kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah itu menurunkan air dari langit, artinya ini hujan ya. Dan dengan hujan itu akan ditumbuhkan banyak buah-buahan yang mukhtalifan alwanuha, yang berbeda-beda warnanya ya. Jeruk ada warnanya, jeruk sendiri ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang macam-macam lah warna ini. Wa minal jibali judadun bidun wa khumrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Kita tidak pernah lihat di sini, tapi kelihatannya ada gunung di Iran atau apa ya. Gunungnya itu kalau dilihat tuh ada garis-garis merah putih dan sebagainya yang saya kira ini digambarkan oleh ayat ini ya. Ya, kemudian 28 itu wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Jadi di antara manusia dan binatang melata, tadi mbaknya yang main-main dengan ular tadi, wal an'ami binatang ternak itu mukhtalifun alwanuhu kadzalik, sama aja. Jadi burung-burung itu juga umamun amsalukum kan sama anunya ya. Jadi ini mempelajari manusia, mempelajari ilmu sosial, bagaimana sosiologi, antropologi, dan ini juga ada karena waminan nasi, wadawabi, nanti binatang melata,
Kemudian wal an'ami, ini fakultas peternakan, kedokteran hewan itu juga disebut di sini muhtalifun alwanuhu kadzalik. Jadi warnanya berbeda-beda. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ini ulama nggak jadi kunci di sini. Ulama seperti yang kita kenal. Dimulai dari ayat sebelumnya bahwa ulama itu adalah saintis. Mereka yang memahami ilmu-ilmu seperti ini, ya, ilmu peternakan, ilmu masalah ilmu masalah bagaimana air menyuburkan tanah, bagaimana kok buah-buahan bisa warnanya berbeda, ya ini biologi, pertanian, ini klimatologi itu ada di sini semua, dan kemudian ilmu tentang gunung, geologi, geofisika, vulkanologi, macam-macam itu ada di sini, ya. Mereka kalau takut kepada Allah maka mereka adalah ulama. Dalam bahasa Arab itu ulama itu saintis, orang yang memiliki ilmu. Ya, tadi masih ada enggak? Ya, nah kita sholat itu satu bentuk dzikir saja, ya. Jadi akimi sholat ali dzikri itu hanya satu bentuk dzikir. Dzikir yang lain juga banyak. Tadi dzikir yang tidak berhenti tadi, ya. Alladzina yadhkurunallaha, itu tidak pernah berhenti dalam posisi apapun, dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat kepada Allah. Tentu saja saya memahaminya tidak subhanallah subhanallah terus, tapi dalam hati pikirannya dia ingat bahwa Allah selalu mengawasi. Jadi saya menyimpulkan bahwa ibadah akal itu riset itu memerlukan usaha khusus. Ada dana, instrumen, pustaka, waktu, perjalanan, menemui bahaya di tengah hutan bisa ketemu binatang buas, lava, pedus gembel itu atau piroplastik, gas beracun, radiasi kesetrum dan sebagainya. Dan metodologinya belum baku dan belum tentu ketemu yang dicari. Ini kawan-kawan yang ini Pak Hendri Safi, Dr. Hendri Safi ketika melakukan S3 pasti ya mahasiswa S3 itu kalau nggak bingung itu dia ngerjakan S1. Jadi mesti mahasiswa S3 itu harus bingung. Umatnya dosennya juga nggak tahu jawabannya soalnya. Promotornya nggak tahu jawabannya. Kalau tahu jawabannya itu nggak layak sebagai judul S3. Jadi mendem dulu lah mahasiswa S3 itu, ya. Jadi itu tapi harus jalan terus. Nanti akan ketemu, ya. Ibadah khusus lebih mudah, lebih murah. Tata caranya sudah baku, kan. Kalau ibadah sudah bagus, saya pergi ke masjid ikut imam aja nggak usah baca, udah dihitung ikut sholat. Tapi kalau di sini memerlukan yang lebih, memerlukan akal yang lebih, dana dan sebagainya. Ya, berikutnya, nah ini yang menarik lagi. Al-khalqu kenapa disebut sebelum al-amru? Ini inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Yukshil laila wan nahar, yukshil lailan nahar, yatlubuhu hasisa, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amru. Jadi ini Allah menceritakan tentang penciptaan matahari dan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari, itu bukan 24 jam ini hari ini, ya. Dan kemudian Allah itu firmly established on the throne of authority. Kemudian mempergantikan malam dan siang. Atau malam itu sebagai tirai dari siang. Dan masing-masing itu tidak akan saling menabrak. Jadi dalam urutan yang sudah jelas, cepat, dan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang itu governed by laws under his command. Ini kan hukum-hukum astrofisika yang mengendalikan astronomi, astrofisika, apapun namanya itu ilmu tentang antariksa, ya, ilmu tentang bintang-bintang. His command, it is not his to create and to govern. Jadi mana ya, ini nggak diterjemahkan yang ini sih. Ala lahul khalqu wal amru. Itu miliknya adalah ciptaannya dan perintahnya. Ini terjemahnya nggak ada. Ya, terjemahnya nggak ada. Jadi harusnya ala lahul khalqu wal amru. Ini al khalqu disebut lebih duluan dari al amru. Al khalqu itu ya ciptaan-ciptaannya itu yang nanti menjadi bahasan dari ilmu-ilmu yang dipelajari di fakultas MIPA, kemudian astronomi, farmasi, dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu alam. Dan sama dengan tadi bahwa Allah menurunkan kitab ini al-amru dan menurunkan besi al-hadid.
Ya, melalui tafakur lebih didahulukan daripada perintahnya mempelajari ini. Mempelajari ciptaannya itu melalui tafakur lebih. Jadi riset STEM dan sosial lebih didahulukan daripada perintahnya. Tadi ini sudah ya, divisi labor itu sudah jadi yang menekuni agama dan sebagainya. Nah, ini ada satu ayat yang bunyinya gini, wa'alamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa'al antum syakirun. Jadi ini dan ini bukan ya, kami mengajarinya karena banyak ini kenapa lagi Allah menggunakan kami, yaitu karena yang belajar juga harus berusaha, tidak hanya Allah aja, ilmu tidak masuk begitu saja ya. Walamnahu sonata labusin lakum. Jadi Allah itu mengajari Nabi Daud dalam hal ini adalah cara membuat baju. Dan ini lakum, jadi tidak untuk bajunya sendiri. Ini untuk banyak orang. Artinya ini sebuah industri konveksi ya. Itu tidak hanya konveksi ya. Nanti kita lihat untuk banyak orang. Litusinakum min ba'sikum. Ini tidak sekedar baju, tapi baju untuk melindungi dari bahaya. Tapi yang memakai bukan Nabi Daud, memakainya adalah kum, itu kalian. Jadi yang memakai banyak. Jadi ini industri, bukan kalau untuk sendiri. Nabi Daud sudah tahu ukurannya, sudah tahu ini. Tapi kalau untuk industri kan harus tahu ukuran-ukuran orang dan sebagainya. Fal antum syakirun. Jadi teknologi itu ungkapan syukur. Teknologi dan industri itu satu ungkapan syukur. Fal antum syakirun. Ini membuat industri baju. Nabi Daud diajari membuat baju. Dan bajunya mungkin lebih tepat ini. Baju untuk melindungi diri dari radiasi, kemudian dari gas beracun, dari api untuk damkar ya, dan sebagainya, baju zirah, baju hazmat, anti covid dan sebagainya. Ini teknologi, sains teknologi industri adalah ungkapan syukur. Ini juga ini waktunya sudah habis. Tapi kita juga bisa mempelajari bahwa di Quran itu juga mengindikasikan adanya perang menggunakan drone. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judun. Ini ada kelompok orang yang nanti tidak akan memerangi kalian kecuali dari dalam benteng yang kuat atau dari balik tembok. Ini kan solusi ini terjemahan saya itu adalah perang menggunakan drone. Jadi orang-orangnya tidak pergi ke medan perang, yang ke medan perang adalah drone. Ya, ini juga nanti dibagi aja ya. Nanti saya kirim ya. Nanti jadi ini Nabi Nuh membuat kapal, kemudian tapi selalu ada yang ganggu. Jadi kita sebagai ilmuwan, peneliti ya nggak peduli lah. Pokoknya kita tahu kita akan menuju kemana. Nanti setelah jadi orang akan sadar bahwa yang dia ejek itu sebetulnya keliru ngeceknya. Nah, ini baru masuk ilmu komputer ya. Olimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Ini Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Daud diajari bahasa burung. Ini kalimatnya kalimat pasif ya. Jadi jangan mengatakan bahwa saintis itu kafir, ateis karena tidak pernah nyebut nama Allah. Ini contohnya di 27:16 ini tidak disebut Allah. Pokoknya kami diajari. Ini kan sama dengan ketika kita nulis abstrak. Abstrak itu ditulis dengan pasif. This has been carried out. Gitu. Siapa yang carried out nggak penting ya. The measurement has been carried out. Itu kan yang melakukan siapa nggak diomongin. Jadi itu pasif itu pun nggak apa-apa menurut saya. Bukan berarti karena nggak pernah nyebut Tuhan lalu dianggap tidak benar ya. Ya ini saya percepat aja. Ini cyber physical system. Ini orang-orang ahli kitab, bukan ahli kitab di situ. Orang-orang Bani Israel. Jadi beda ya antara ahli kitab dan Bani Israel. Bani Israel itu yang sering ngaco itu. Kalau ahli kitab tadi ada yang orang-orang yang baik ya, pendeta-pendetanya yang kalau dia membaca kitab-kitab Allah itu mereka sampai menitikkan air mata ya. Tapi yang premannya itu kan nyebutnya Bani Israel. Ini yang versi preman, bukan yang versi pendeta-pendetanya, bukan. Ya ini kan
lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah itu mewujud di depan kami, bisa kita lihat. Ini kan cyber physical, di abstrak yang berdampak fisik-fisik yang berdampak abstrak. Jadi itu Quran ini semua mendorong high order thinking skill. Ini ada 16 ayat yang menyangkut ulul albab, people of reason, people of intellect. Ini tidak saya nanti silahkan dicari sendiri. Ada 16 ayat. Dan kemudian juga robotika. Kalau memahaminya saya, jinnya Nabi Sulaiman itu adalah sebuah intelligence software. Dia membuat bejana, ketel, dan sebagainya. Semuanya harus manut, harus ikut perintah Sulaiman. Itu kan robot. Jadi sebenarnya ini, dan big data ini ada di sini. Ada big data itu ayat 50-18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa aja yang diomongkan dicatat. Kita kan apa aja yang kita ketikkan di Google, di Facebook, bahkan ini omongan kita itu direkam oleh yang punya server Zoom ya. Nanti di data mining. Kalau negara seperti Cina, setiap perempatan ada kameranya. Orang diidentifikasi dengan cepat ya. Ini siapa? Jadi dia nangkap penjahat yang dicari itu lebih cepat kecuali dia pakai topeng. Ya. Nah ini pemahaman yang keliru itu. Ini saya lompati banyak pemahaman keliru, saya percepat aja ya. Dikiranya menegakkan syariat itu hanya sholat, puasa, tasbih, tahlil, takbir, menjauhkan dari yang haram. Padahal ada bercocok tanam, mendirikan industri, apa aja kegiatan yang dibutuhkan dunia. Yang kedua, ini tadi kalau ini dari Dr. Yusuf Kordowi itu, dia mengakui bahwa yang disebut ulama adalah saintis. Bukan itu namanya ustadz, kalau itu namanya dai ya. Kemudian juga salah konsep ilmu agama fardhu ain. Enggak, ilmu agama itu fardhu kifayah. Jadi kita tidak wajib mempelajari ilmu tafsir, kan? Tidak wajib ilmu hadis. Bagi kita para saintis, para engineer itu kan enggak wajib belajar ini. Ilmu usul fikih ini urusan para ustadz, para kiai ya. Ilmu bahasa Arab itu tidak wajib. Bahkan ilmu kedokteran juga enggak, ini derajatnya sama, itu bukan berarti kita wajib mempelajari ini ilmu tafsir dan sebagainya. Enggak, itu urusan para agamawan. Nah, kemudian untuk menjadi saintis harus hafal Al-Quran dulu. Saya tidak sepakat ini. Ya ini beda. Kalau hafal Quran nanti jadi ulama, ya, itu akan bagus. Tapi kalau pengen menjadi ahli STEM atau STEAM ya tidak harus. Hafal itu boleh juga. Hafal itu bagus juga, tapi tidak harus melewati hafal dulu. Ini tentu saja ini saya tidak mengajak untuk tidak menghafalkan Al-Quran. Kita umur saya hampir 60, sejak umur 5 tahun saya sudah bisa baca Quran, dan kita rutin membaca Quran. Masa tidak hafal? Ya kan? Ya coba Pak Nurul kan pasti hafal itu ya. Tiap habis maghrib baca, terus habis subuh baca. Masa nggak hafal? Ya pasti hafal, walaupun tidak semuanya, walaupun tidak urut ya, hafalnya tidak urut. Jadi imam juga masih repot, tetapi kita tahu, saya tahu bahwa ada ayat yang membahas ini, karena kita sudah sekian puluh tahun gitu. Nah kemudian yang keliru juga orang hanya memaknai ayat itu sebagai ayat Al-Quran, padahal bisa berarti ayat Quran sebagai tanda. Jadi Nabi Zakaria itu tandanya kalau dia istrinya akan hamil, dikarenai hamil oleh Allah itu adalah dia tidak ngomong, ya, tidak ngomong selama 3 hari. Salah kata layalin, ya. Jadi 3 malam. Ya. Kemudian mukjizat itu juga namanya ayat di dalam Quran. Contoh amsal itu juga ayat namanya itu. Tidak hanya ayat Quran aja. Jadi ayat di kita itu banyak. Contohnya ini, ya. Di ufuk horizon itu akan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, tak lompati ini nanti. Nah, tugas manusia bukan hanya beribadah loh, bukan hanya itu. Tugasnya itu memakmurkan bumi. Jadi ini para orang-orang informatika, orang elektronika, elektro, orang fisika, orang matematik dan sebagainya itu memakmurkan bumi. Bagaimana membuat solusi bagi persoalan-persoalan di dunia. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kemacetan di Jakarta, banjir. Bagaimana kita menyelesaikan banjir? Apa kita pakai smart city? Setiap tempat ada sensornya, sensor apapun, kemudian dia bisa mencatat banyaknya air secara banyaknya air dari hari-hari yang
yang keluar. Tidak hanya ini, kalau contoh dulu, contoh yang ini membuat kalau semua masjid itu ada 800.000 masjid dan musola, semua kerannya terhubung dipasangi sensor, lalu terhubung dengan satu server, kita akan tahu setiap sholat Jumat itu habis berapa galon seluruh Indonesia untuk wudhu. Ya kan? Tapi kan ya itu perlu, ya itu agak menyangkut masjid. Tapi sebenarnya tidak harus menyangkut masjid. Jadi menyangkut perlindungan kepada ini rumah-rumah ini bagaimana, karena kita sering gempa. Bagaimana membuat rumah yang tahan gempa tetapi affordable. Jadi kalau penduduk rakyat diminta untuk bikin rumah harus begini, nah mereka nggak punya duit, ya, mereka nggak punya uang untuk membangunnya. Padahal gempa itu pasti sering terjadi. Kita hidup di daerah yang gempa. Hanya orang-orang mungkin menengah ke atas yang bisa membangun itu. Nah, bagaimana caranya membangun rumah yang sederhana, tetapi tahan gempa. Ini kan kawan-kawan dari teknik sipil, teknik struktur itu ini. Kemudian beribadah ini yang jelas kita kenal tiap hari sejak dulu beribadah. Ya. Ini kemudian menjadi khalifah dalam artian stewardship, bukan jadi khilafah. Itu negara Islam bukan ya. Contohnya ini, ada ayat yang tentang air. Air diturunkan Allah dalam keadaan tawar. Kami turunkan air, siapa yang akan, maka andaikan kami jadikan air itu asin. Nah, ini teknik penyehatan, teknik hidrologi, teknik atau ilmu tentang air ya. Bagaimana membuat air, bagaimana di Eropa atau di Jepang, ya, itu keran di hotel itu bisa diminum, yang dingin ya. Kok bisa diminum? Dia sehat untuk diminum. Karena kalau kerannya itu nggak sehat untuk diminum, berarti masalah sak kota itu. Nah, bagaimana kita bisa meniru kayak gitu ya, bahwa air yang ada di situ air yang sehat, air yang bisa. Kalau di Eropa, saya ke Vienna itu di toilet tertulis country water itu. Ini water itu air ya, drink itu minum, can itu tidak. Jadi tidak bisa diminum air dari keran yang ada di toilet itu ya. Tapi di hotelnya itu bisa diminum. Jadi iftak adalah ungkapan syukur. Ini ketutup lagi. Ini ketutup, ini tidak usah saya baca itunya. Lalu akal. Oh ini gila banget. Ini gila, sampai ngomongnya gila. Akal itu ada 49 ayat. 48 dalam bentuk present continuous tense. Artinya kita tidak berhenti berpikir. Fi'il mudhari itu terus berpikir. Bentuknya 24 dalam bentuk takkilun. All of you always think. Mikirnya itu bareng-bareng. Yakilun, we always think. Nakilu, we always think. Yakilu, we always think. Jadi tidak boleh berhenti berpikir. Hanya satu yang berbentuk past atau perfect tense, fi'il madhi, yaitu akola. Aku sudah, atau dia sudah berpikir. Dan ini istiham ingkari, jadi pertanyaan retorik itu kan banyak di dalam Quran ini. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Ini akal banyak. Kemudian kita harus mencari titik Pareto antara zikir dan tafakur. Jadi kalau COVID ini dihadapi dengan tafakur aja, kita hanya mikir aja, maka kita bisa stres ya. Kita tidak tawakal kepada Allah, tidak pasrah kepada Allah. Ya ini kehendak Allah, misalnya vaksinnya belum ketemu dan sebagainya, itu kita pasrah kepada Allah, nanti akan ada solusi ya. Jadi zikir menjadi tenang. Tapi kalau zikir aja, ya nggak ada solusi juga kan. Jadi itu harus dua, tafakur dan zikir. Kalau zikir aja ya nggak ada penyelesaiannya, tanpa harus kawan-kawan yang ahli vaksin, ahli embriologi, ahli epidemiologi, ahli apapun itu melakukan penelitian ini, mikrobiologi apapun, melakukan penelitian untuk menemukan vaksin yang tepat. Ya kita ini saya lewati aja, nih, orang yang sholat itu juga bisa celaka kan, ya Bapak Ilul Musolim. Karena dia sholatnya hanya untuk dilihat. Ini ada sholat yang non-stop. Kan nggak mungkin kita sholat di masjid. Maka saya contohkan tadi, kuda yang paling depan itu namanya As-Sabiq, dia juaranya. Yang belakang itu sholat. Jadi dia yang mengikuti. Kita selalu mengikuti kompasnya kemana, jadi perintah Allah, kita selalu mengikuti ya. Bukan hanya sholat yang wujudnya sholat 5 waktu. Nah, kalau kita orang para saintis, para engineer, para programmer, para itu sholat terus di masjid ya, kapan coding, kapan kerja. Jadi itu maksudnya kan begitu. Nah, ini malah celaka ya. Kemudian ya kesimpulannya ini saya kira Quran mengajarkan HODS. Ya. Jadi sholat non-stop itu always connect. Itu kita selalu online terus dengan Allah. Selalu di batin kita
dipikirkan kita bahwa kita itu ada Allah yang selalu mengamati kita, selalu melihat kita. Kemudian orang bekerja dan sebagainya bukan hamba dunia, karena tetap bisa mengingat Allah secara non-stop, dan itu menjadikan dia adalah para nabi juga pekerja ya, cari kayu, kerja di apa, mereka juga dipuji oleh Allah, harus berlomba dan harus menjadi juaranya di bidang masing-masing ya, yang menekuni hardware bagaimana juara hardware, menekuni machine learning bagaimana jadi juaranya machine learning dan kawan-kawan. Menolong Allah melalui besi bukan kita. Jadi menekuni sains bukan berarti meninggalkan. Demikian 1 jam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atas pemaparannya yang subhanallah luar biasa, bagaimana kita menjadikan iptek ini sebagai sarana ibadah, ya. Dan semoga Bapak Ibu semua yang hadir secara ini bisa nanti kita mentadaburi. Ya. Baiklah, langsung saja karena waktunya mendesak, langsung saja pertanyaan, langsung Bapak Ibu monggo yang mungkin langsung live, silakan langsung. Pak Henry, mungkin barangkali, monggo. Baik, terima kasih Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu terima kasih kepada Indosis yang telah menginisiasi acara yang bagus ini. Salam takzim, salam hormat Prof. Jazi. Saya Henry, Prof. Saya mahasiswa Bapak. Sampai sekarang saya tetap menyatakan saya murid Bapak. Terima kasih atas materi tausiahnya, ini sangat apa ya? Saya menyatakannya Prof sangat bergizi, daging semua ini. Jadi saya selalu ditantang kalau mengikuti tausiahnya Prof Jazi itu untuk terus berpikir. Karena tadi disampaikan oleh beliau ada analogi di situ, ada komparasi di situ, begitu dan seterusnya. Berbeda ketika saya mendengarkan misalnya ceramah dari katakanlah yang tadi Pak Prof sampaikan, mungkin yang banyak membahas tentang ritual-ritual yang disampaikan oleh Ustadz. Begini Prof, saya mohon pencerahan. Kalau tadi contoh-contoh Prof sudah menyampaikan sangat ya seperti saya sampaikan sangat bergizi. Misalnya kalau di ayat itu dinyatakan bahwa satu di antaranya atau mungkin hadis gitu saya lupa tapi sangat terkenal itu kalau seseorang Muslim tidak bersolat Jumat selama 3 minggu berturut-turut dinyatakan itu kafir katanya. Sementara tadi Bapak Prof menyampaikan itu sangat logis bagi saya. Menyelamatkan jiwa itu justru lebih penting daripada beribadah begitu, sehingga itu mempertajam pemahaman saya. Di pihak yang lain tadi Prof menyampaikan ritual-ritual agama ya yang dilakukan belum tentu juga itu sebenarnya katakanlah betul-betul dalam tanda petik beribadah karena cuma ritual, tidak sampai ke hati kata Prof gitu. Kalau secara sederhana ini Prof, kalau mengikuti kajian Prof itu ya memang perlu berpikir terus untuk mendapatkan itu daging semua, gizi semua begitu. Kalau pertanyaan sederhananya begini, kalau misalnya melalui kegiatan-kegiatan ipteks atau katakanlah mungkin aktivitas-aktivitas ipteks yang langsung bisa, oh ya kita berkegiatan ini atau kita menghasilkan ini dan itu sesungguhnya adalah ibadah, sehingga topiknya itu tadi ipteks titik 2 adalah ibadah yang terlupakan itu bisa sedikit demi sedikit kita bisa reduksi atau suatu saat kita menyatakan ya iptek itu adalah semuanya ibadah begitu. Mungkin mohon pencerahan yang lebih agak sederhana Prof sehingga saya bisa juga jelaskan ke katakanlah anak-anak saya atau gimana begitu Prof. Agak sulit memang menjelaskannya Prof, tapi saya ingin penegasan atau contoh-contoh yang kira-kira lebih sekian Prof dari saya. Terima kasih Prof. Luar biasa. Pak Henry, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, begitulah Prof Jazi itu kalau kita mendengarkan ceramah beliau harus berpikir 2 kali 3 kali. Terus apa? Oke, Prof, langsung saja, Prof. Ya, itu saya kan baru membaca ada seorang, sebenarnya kita sudah tahu semua ya, kalau dalam Islam, terutama Sunni itu banyak menggunakan hadis-hadis dhaif, terutama untuk fadhailul a'mal, raqaiq dan sebagainya. Jadi itu bagi ulama-ulama itu tidak masalah. Artinya hadisnya dhaif,
Misalnya untuk mendorong, oh ini amalan ini nanti kamu dapat pahala sekian, atau kamu diampuni, itu kebanyakan adalah doa. Jadi kalau saya cenderung bahwa yang wajib itu lebih utama. Jadi kayak sholat wajib ya, itu lebih utama. Faktornya sekarang orang kalau ke masjid di bulan Ramadan itu ditanya mau apa? Mau sholat tarawih. Padahal yang harusnya benar mau sholat isya. Ya kan? Itu sebetulnya. Nanti sholat tarawih itu adalah ekstra. Jadi itu acaranya adalah sholat isya. Bukan sholat tarawih. Yang lebih penting di situ sholat jamaah isya, bukan sholat jamaah tarawih. Tetapi ya itu tradisi. Ya menurut saya juga nggak apa-apa. Itu tradisi yang karena orang kalau mau sholat tarawih itu biasanya sholat isya dulu ya. Jadi kalau kita lihat tadi saya kemukakan beberapa ayat yang bisa dipakai untuk dasar aktivitas iptek itu kan bukan dari hadis, itu dari Quran. Iya, dari derajatnya saya pahami derajatnya Quran itu lebih tinggi dari hadis. Quran itu ahsanal hadis, nyebut sendiri gitu. Dan memang periwayatannya Quran itu juga seperti hadis. Kita nggak langsung terima dari Nabi kan, itu lewat periwayatan. Tetapi Al-Quran itu periwayatannya mutawatir. Kalau hadis itu ada yang ahad, ada yang tadi yang dhaif dan sebagainya. Dan itu kalau tadi dengan logika fardu kifayah tadi, kalau kita para saintis, para engineer, para dosen ini tidak melakukan riset iptek, memangnya para kiai akan melakukan riset iptek? Kan enggak kan? Jadi itu lowong di situ. Bukan kita harus sinergi. Bukan saya menyalahkan orang yang melakukan ritual. Ya itu cara mereka untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, ya jadi lowong. Nah, tentang apakah saya kira kita itu sudah mungkin tidak hanya 3 kali tidak sholat Jumat di masjid. Selama pandemi ini kan sudah puluhan kali tidak sholat Jumat, kan diganti dengan sholat duhur. Artinya ya itu karena ada udzur supaya protokol kesehatan itu tercapai. Jadi tadi juga ada udzur, ya orang yang jatuh mungkin sakit jantung, mungkin itu harus ditolong cepat dibawa ke UGD. Nah, 3 orang yang nolong itu tadi, yang dua memapah, satunya nyiapkan mobilnya, itu yang nggak bisa disalahkan kalau tidak ikut sholat Jumat. Dia menolong saudaranya, temannya untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Nah, ini kan harus ada, misalnya gini, kalau kita mau strik itu yang daerah mana di Norwegia ya, mataharinya nggak pernah tenggelam, Arctic sun. Itu puasanya mau gimana? Kan itu ada daerah mana matahari nggak pernah tenggelam. Para ulama lalu mengambil ikut jadwal negara terdekat atau ikut jadwalnya Mekah. Jadi dia tidak menjadi kalau itu diterapkan untuk barisan sholat isya itu sudah langsung sholat subuh. Atau saya ngalami kalau kita di luar negeri, mungkin Prof. Tati juga ya, siapa lagi yang di luar negeri ya, itu ketika summer 19 jam. Jadi bukannya setengah 10, kemudian jam 11 malam sholat tarawih, sholat isya atau sholat tarawih. Kemudian orang Arab itu kan bacanya 1 juz semalam itu. Imamnya orang Arab 1 juz, jadi selesainya jam 1 malam. Kemudian nanti subuh itu setengah 3. Jadi nggak tidur, nunggu aja di situ di masjid terus sahur juga di situ. Jadi ini banyak hal yang memang itu perlu diteliti lagi, karena kalau saya kemarin dikasih tahu orang untuk lihat videonya Gus Baha itu ya, ternyata anjing itu nggak najis ya. Selama ini zaman saya kecil tuh anjing masuk kampung saya langsung dilempari batu sampai mati gitu ya. Jadi kira semua punya pengalaman itu ya, anjing masuk kampung dilempari batu sampai mati. Ya itu kan, padahal sebetulnya anjing itu kalau deskripsinya anjing itu mukallibin, itu cerdas daripada Pak Kuat bikin jinos. Kenapa enggak Pak Kuat itu melatih anjing untuk mencium? Kan sama itu. Itu kan itu inos. Jinos itu kan inos. Nah, robot itu sebenarnya daripada bikin robot lalu mesin learning robot itu, kenapa enggak melatih anjing? Itu robot yang natural. Dan dia bisa jadi pinter kan, dia jadi pinter kan. Jadi ya kita belum masuk gitu. Kita mungkin bisa kerjasama dengan Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran Hewan,
bagaimana ya kalau saya memikir itu adalah burung merpati dipasangi sensor yang bisa kita kendalikan, aktuator atau sensor. Kita bisa pakai remote itu suruh belok kiri, belok kanan, bisa. Itu kan tidak tergantung baterai, bisa jauh kalau itu. Kalau baterai itu cuma berapa meter kan, apalagi yang drone-drone. Jadi drone ya, Prof? Gimana? Drone. Jadi drone tapi binatang betul. Jadi jadi itu mudah-mudahan kalau saya ya kita istighfar kalau misalnya itu misalnya 3 hari tidak sholat Jumat ya itu. Kalau menurut Gus Dur ya kalau jadi kafir ya syahadat lagi. Itu kalau Gus Dur. Jadi gampang aja dibilang kafir ya syahadat. Itu kan jadi balik itu kalau Gus Dur. Ya itu Pak Hendri. Oke, baik, terima kasih Prof. Jazi, terima kasih Prof. Tati, Pak Nurul, terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Jazi atas banyak untuk Pak Hendri. Monggo Bapak Ibu masih ada? Satu lagi barangkali. Ya. Kayaknya ini waktunya sudah hampir berbuka ini. Ya, saya kira nanti kita lanjut mungkin di lain kali. Luar biasa ini banyak sekali saya kira yang masih ada Pak Suwanto Raharjo itu Pak Nurul. Oh, ya. Pak Nurul. Monggo satu lagi. Ya, assalamualaikum Pak Nurul, terima kasih. Assalamualaikum Prof. Jazi. Salam. Ya ini mau nanya ini Prof, sangat menarik tausiahnya. Nah problemnya itu Prof, kenapa kalau ulama itu kan atau ustadz itu kan yang bergelar dari banyak bidang, misalkan Dr. Nurul itu kasih tausiah, itu bukan peternakan yang ditausiahkan, tapi masalah ritual. Nah ini kan banyak terjadi gitu kan. Waktu sholat raweh dan lain sebagainya itu walaupun gelarnya profesor, doktor dan seterusnya, tapi yang ditausiahkan tetap ritual. Nah itu bagaimana biar iptek ini bisa juga ke ustadz-ustadz tersebut, Prof. Ini problem yang cukup besar ini, Prof. Mungkin itu aja karena sudah mau buka. Terima kasih. Luar biasa ini Pak Suwanto ini yang di jalan kayaknya ini ya sempat mendengarkan. Ya. Terkait dengan ini, moga Prof, langsung Prof. Ya itu karena kita minder dengan para ustadz kan. Jadi kalau ceramah itu ya kayak ustadz-ustadz itu. Padahal kita Pak Nurul ini kan Pak Nurul itu kan kombinasi peternakan dengan ilmu komputer. Nah, itu aja diomongkan. Tadi saya lupa kalau Pak Nurul itu peternakan. Jadi saya sebetulnya Pak Nurul itu cocok untuk riset robot yang natural itu. Jadi dari ternak dari anjing atau dari burung merpati itu dijadikan seperti robot. Artinya kita bisa mengendalikan jarak jauh. Kalau dekat kan enggak apa, dekat kan biasa. Tapi jarak jauh itu yang ya itu tadi Pak Wawan itu tanyanya kenapa kok gitu ya? Ya kita langsung pindah ke modenya Ustadz ketika belajar agama ya kan. Karena kita minder. Ada mahasiswa saya yang mahasiswa S3, orang kompeten itu S1-nya teknik nuklir, S2-nya juga teknik nuklir, lalu ngambil S3 ilmu komputer, dia mengatakan, Pak, saya harus belajar kriptografi. Enggak, kamu pokoknya sebagai insinyur nuklir, bagaimana melihat masalah security dari instalasi nuklir, itu aja. Itu malah jadi kontribusi bagi ilmu komputer, tidak harus dikonversikan menjadi komputer scientist. Nggak harus. Jadi dari berbagai itu nanti bisa melihat dari security itu dari sisi state space ya, persamaan kontrol. Jadi gangguan attack itu mengganggu persamaan state space sehingga nanti perilakunya tidak stabil. Jadi menimbulkan ledakan, ini saya nggak tahu, ini saya baru belajar ini yang Israel itu menimbulkan, klaimnya Israel yang menimbulkan ledakan di fasilitas pengayaan uranium Iran yang klaimnya itu sudah bisa 60% katanya. Itu instalasi baru meledak kan? Ya padahal untuk PLTN itu 5% aja udah cukup. Kalau itu sudah 60 itu sudah jadi ribut nanti karena sudah mendekati untuk bisa dipakai senjata nuklir. Jadi ya udah kita omongkan yang kita tahu, dengan demikian ada sinergi. Jadi ada kalau semuanya ikut gayanya Ustadz ya, nanti ngomongnya juga masalah yang detail ritual kayak gitu. Ya.
Nah, itu saya kadang-kadang itu ini juga dulu saya ngeyel kok ada orang yang mengatakan bahwa membeli GoFood itu haram. Aku sendirian di Serpong, terus aku gimana? Nggak bisa masak. Jadi misalnya saya sendiri nggak ada istri di sini nggak bisa masak. Terus kalau pergi ke warung ke situ ke daerah yang ada warungnya itu namanya apa ya Rawabuntu ya, daerah Rawabuntu sudah setengah jam sendiri. Nanti makan di situ setengah jam terus balik setengah jam lagi ya. Belum kalau macet bisa 1 jam kan. Nah itu kan dengan cara ini kan kita yang orang IT kan ngerti bahwa itu sebenarnya hanya kontrak kesepakatan tapi dilakukan dengan IT. Tapi kalau para wisata belum tentu ya, karena waktu itu saya ketemu Yai SAS itu, beliau mengakui ya saya nggak tahu masalah komputer. Jadi saya bilang, oh ini saya bisa nyari, aku nggak hafal layarnya pun aku bisa nemukan dengan Google. Saya bilang, sebut aja masalah apa tak search di Google ketemu, ya kan ketemu. Ini mereka kok ya beliau mengakui tidak menguasai itu. Jadi kan memang ya kalau kita mau belajar bahasa Arabnya dan sebagainya itu kan tool ya untuk bisa paham. Jangan sampai minatnya lalu bergeser. Prof. Ya, oke. Ya, makasih Prof. Ya, ini biar nanti Dr. Nurul kalau ngasih tausiah nggak lagi ritual, Prof. Makasih, Prof. Terserah dia. Mau dia yang punya channel TV-nya, masa maunya. Ya. Nanti kita padukan, Pak Suwanto, Pak Dr. Wanto. Padukan antara sains dengan agama gitu ya, Prof. Jazi ya. Ya. Sebagai penutup, monggo, Prof. Jazi, kalau saya Oh, ada anunya. Ya, saya kira itu yang kurang saya tidak tahu sebabnya apa. Apakah mulainya kemunduran Iptek Islam itu abad keberapa? Mungkin abad 13 atau abad 12 itu sebabnya apa? Itu saya belum dapat. Tapi saya kira itu banyak tulisan-tulisan juga. Kebiasaan umat Islam itu kan membakar buku-buku pesaingnya ya. Pesaingnya. Ya, itu dibakar semua. Padahal kita masih bisa menarik manfaat untuk kalau itu masih survive sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi dulu diwarnai dengan perseteruan perebutan kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Itu tidak bisa kita abaikan ya. Bahwa itu para sultan-sultan itu kita hanya tahu khalifah yang kelima yang kita anggap baik ya. Lainnya kan ya lainnya kan nggak. Padahal sains itu ada patron modelnya patron klien ya. Kenapa bisa maju? Ya kalau sultannya atau khalifahnya itu seneng dengan itu nanti akan maju. Ini misalnya di UAE kok maju itu angkasanya, NASA-nya UAE kok maju ya karena amirnya Emirat itu mendorong. Ya. Kalau tidak didorong oleh itu ya saya nggak tahu apakah dari tradisinya kita nggak punya tradisi juga. Makanya saya senang sekali kalau ada kawan-kawan mungkin dari sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya yang mencari akar dari sains dan teknologi orang Jawa, orang Maluku, orang Aceh, orang Minang, gitu. Mesti ada berapa tahun ke belakang, berapa abad itu mesti ada teknologi. Terus itu hilangnya kemana? Tradisi itu hilangnya kemana? Saya kira itu penting juga untuk kita cari dan akan menarik. Nggak mungkin negara kita itu nggak punya sejarah teknologi, sejarah sains itu nggak mungkin. Pasti ada, cuman hilangnya kapan? Apakah karena ada penjajahan lalu dihabisin? Sebelumnya kan ada, pasti ada. Kalau saya nyontohkan itu Bu Muriati Sudibyo itu kan dari keraton mana? Mangkunegaran atau mana? Nah itu di keraton itu pasti ada persaingan untuk memperebutkan cintanya raja di antara para selir. Akibatnya muncul teknologi kosmetik, macam-macam jamu dan sebagainya. Dia pokoknya pengen nanti merebut hati sang raja, sehingga dia yang dipilih sebagai permaisuri. Kan itu dari persaingan pasti akan ada. Itu sudah muncul di umur itu apa yang dikerjakan oleh umur itu. Jadi nanti pasti ada
ada teknologinya, pasti ada yang lain. Terima kasih Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang intinya pada sore hari ini kajian kita yang merupakan Prof. Jaji, yaitu bagaimana fastabiqul khairat. Salah satunya umat Islam harus berlomba-lomba dalam kebaikan dan harus selalu menjadi juara. Salah satunya. Baiklah, terima kasih guru saya ini Prof. Jaji dan juga Prof. Fatih atas kesediaannya pada sore hari ini untuk mengawali acara IndoChase Ramadan Series yang didukung oleh Al-Islam TV, juga didukung ikabari.com dan rekan-rekan semua, salah satunya juga Pak Muhammad Ridwan Afandi sebagai pembina Al-Islam TV hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Marilah kita berdoa bersama sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nurul Hidayat yang sudah memandu kegiatan untuk sesi tausiah tadi. Hadirin yang kami hormati, doa tadi yang dipimpin oleh Pak Nurul Hidayat sekaligus mengakhiri acara IndoChase Ramadan seri pertama kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Jazi atas kesediaannya untuk mengisi tausiah pada acara ini. Mudah-mudahan hikmah dari tausiah tadi memberikan manfaat untuk kita semua dan menambah amalan berpuasa kita pada hari ini. Amin Allahumma amin. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah berpartisipasi aktif secara daring dalam IndoChase Ramadan kali ini. Akhirnya marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Zainal Abidin mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan puasa pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Sehat semua. Terima kasih Prof. Jazi. Sukses puasanya, sukses. Assalamualaikum. Nuwun Prof. Jazi, matur nuwun. Selalu Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Mohon izin untuk persiapan buka. Terima kasih. Pak Sri. Terima kasih Pak Ustadz Nurul. Siap. Nanti pekan depan hari Sabtu dengan Pak Dr. Sunu. Mantap. Mohon izin Pak Nurul. Ya, mohon izin Pak Nurul, Bapak Ibu, Pak Zainal, mohon izin Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Oke, Pak Zainal, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.